Kita berdoa. Kami puji muliakan Engkau Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami duduk di sini. Membawa hati, membawa segala yang kami rasakan. Untuk memuji, memuliakan Engkau di tempat-Mu, di rumah-Mu ini. Dan saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, agar firman-Mu boleh memberkati kami secara pribadi bersama-sama dengan seluruh jemaat. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Advent untuk kita semuanya. Shalom. Sekali lagi Amang, shalom. Iya. Sebahagian sudah ada yang merayakan Natal, mungkin capek. Jadi agak berkurang suasana Adventnya. Makanya kalau di gereja kita ada Advent Natal gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca untuk kita. Boleh kita ikuti di dalam hati masing-masing. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia, dan pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersalaman dulu, kiri kanan, katakan selamat Advent. Iya. Selamat Advent.
Ada yang nggak mau disalam? Ada yang nggak mau disalami, Nang? Ada. Bertobatlah. Iya, kalau nggak mau disalam bertobatlah. Karena firman Tuhan hari ini mengajak kita bertobat. Iya. Bertobat. Tak terasa beberapa lama lagi, ini sudah Advent kedua, 2 minggu lagi kita mau merayakan Natal. Dan hari yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan, hari yang besar adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Itu yang pertama. Ada hari yang besar yang kedua memang dinanti-nantikan, yaitu hari Maranatha. Kelahiran, kedatangan Yesus kedua kali. Jadi ada 2 yang dinantikan. Yang pertama kelahiran Yesus di Bethlehem. Yang kedua itu sudah terjadi. Dan yang kedua adalah hari kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dan katanya kedatangan Yesus yang kedua kali itulah yang disebut dengan hari penghakiman. Jadi kalau nats kita hari ini, apa yang kita persiapkan untuk menyambut 2 hal ini? Menyambut 2 hal ini, menanti-nantikan kedatangannya sebagai anak manusia dan kedatangannya sebagai anak Allah. 2. Anak manusia dan sebagai anak Allah yang membawa penghakiman. Yang perlu kita persiapkan dalam proses penantian ini, khususnya dalam Advent yang kedua adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu persiapannya. Berarti di Advent kedua kita diajak bertobat untuk menanti-nantikan Dia. Kenapa harus bertobat? Saudara-saudara, sesungguhnya tidak akan ada keselamatan tanpa pertobatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, amangin nang. Bukan hanya masa perjanjian baru, bukan hanya Yohanes yang menyerukan pertobatan. Sesungguhnya mulai daripada zaman nabi-nabi di perjanjian lama, suara pertobatan sudah digemakan. Pada zaman nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Hesekiel, Hosea, Ayub, Yunus, semua nabi-nabi seruannya apa? Bertobatlah. Dan nuaing be, bukan hanya Yohanes. Yohanes hanya mengulang kembali. Ketika tidak pernah lagi suara terdengar, suara pertobatan di padang gurun itu, pertama sekali Yohanes berkata, bertobatlah. Setelah lama suara kenabian tidak terdengar. Dulu suara kenabian sudah digemakan lewat nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Hesekiel, bahkan nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Obadja, Yunus. Mereka semua menyuarakan pertobatan. Lalu dilanjutkan kemudian di zaman perjanjian baru, bukan hanya Yohanes, tetapi para rasul-rasul menyerukan pertobatan. Mulai dari Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, bahkan sampai kepada zaman Wahyu, penglihatan. Nah, bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara, amang inang, sudah menyerukan pertobatan. Ketika Yesus diuji di padang gurun oleh si Iblis, yang keluar pengajaran dari mulut Yesus apa? Bertobatlah kau Iblis. Yesus sendiri minta pertobatan. Bahkan gereja mula-mula juga menyerukan bertobatlah. Paulus menyerukan bertobatlah dan jadilah ciptaan baru. Nah, sekarang saudara-saudara, Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa kita harus bertobat? Tadi sudah saya katakan, tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Martin Luther pun berkata,
Itu sebabnya ada gereja reformasi. Dia berkata gereja harus bertobat setiap hari. Itulah perubahan Martin Luther. Gereja harus bertobat setiap hari. Itu mulainya kita HKBP juga bertobat. Opung Eporus kita sudah menyerukan. Dulu sudah diterukan itu. Jangan tebang pohon. Kita mengadakan minggu ekologi. Ada nggak minggu ekologi di HKBP? Ada. Dari dulu sudah ada itu. KPKC, keutuhan ciptaan gitu. Doa bersama-sama di agenda kita udah lama itu. Tapi ternyata banyak juga orang-orang HKBP pemain di dalamnya kan. Jadi nggak sampai pertobatan itu. Tapi setelah kejadian ini ada surat terbaru lagi dari Bapak Opung Eporus tentang seruan perayaan Natal. Seruan perayaan Natalnya seperti apa? Ini bertobat ini namanya ya. Seruan perayaan Natal. Kalau merayakan Natal, rayakanlah di dalam hati yang benar-benar menantikan Yesus. Jangan hanya pesta pora. Surat itu menggelitik hatiku surat itu bilangnya begini. Kalaupun engkau bisa makan-makan besar atau pesta kemeriahan, janganlah memposting di media sosial. Itu isi surat seruan dari Opung Eporus. Jangan posting ke media sosial karena banyak yang susah, menangis, tidak memakai baju baru. Tapi pun demikian bukan berarti kita tidak boleh berbahagia atau menunjukkan sukacita. Mau makan silakan, mau pesta silakan, buat acara silakan. Tangan-tangan yang gratil, jangan heboh memposting makan-makan besar di media sosial. Amin. Setuju ya? Kalaupun nanti makan-makan kita Natal Amaina, Natal gereja kita makan seadanya. Jangan posting-posting karena banyak mereka yang tidak makan. Puji Tuhan Amangina kalau kita masih bisa merayakan Natal. Untuk itu jangan kau di rumah duduk terus. Nanti Tuhan dudukkan kau di rumah terus. Mau? Gak akan mau. Jangan duduk di rumah terus. Datang ke gereja. Itu tanda pertobatan. Saya mau jelaskan dulu. Kenapa bertobat? Dalam bahasa Yunani atau bahasa Gorik, pertobatan itu metanoia. Metanoia itu apa? Berbalik arah. Berbalik arah itu apa? Berbalik 180 derajat, putar balik. Yang tadinya ke timur dia ke barat. Itu metanoia, berbalik arah. Artinya apa? Kalau berbalik arah, tinggalkan di belakang. Jangan ngikut lagi. Tinggalkan di belakang. Bukan pertobatan. Pertobatanku dulu aku Tuhan sita kohorbo, nuai ngau gabe sita komanuk. Saru-paru panakko. Ya kan dulu besar aku nyurinya, sekarang aku kecil. Bukan begitu. Tetapi berbalik arah, tinggalkan, jangan ngikut lagi. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, perubahan itu bukan hanya dalam perkataan saja. Pertobatan itu bukan hanya dalam hati, dalam perasaan ini. Atau pertobatan itu bukan hanya dalam pengetahuan saja, enggak berguna. Kita berucap, aku bertobat, saya bertobat, ampun Tuhan. Lalu perasaanmu nangis-nangis sama Tuhan. Dari dulu menangis Bombay. Perasaannya bertobat. Pengetahuannya, bertobat, kata inang diakones. Iya, saya harus bertobat. Mulut harus bertobat. Hatinya pun nangis-nangis di sini. Nangis-nangis. Bertobat. Perasaannya bertobat. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Perbuatannya, bahkan keinginan-keinginannya, nafsu-nafsunya enggak bertobat. Jadi enggak ada gunanya nangis-nangis berdoa, bertobat. Tapi pangalahona tong mengikut. Perbuatannya, lingkup pola pikirnya, nafsunya, keinginannya masih tetap dalam dosa dan kejahatan. HP hari Minggu nih tangis-tangis sih bana. HP marsogo nih pitor maka citi dongannya. Itu bukan pertobatan. Jadi tadi metano ya, berbalik arah, tinggalkan. Bukan hanya hati ini, perasaan ini, sama pengetahuan kita atau mulut kita, tapi tindakan kita juga harus dalam pertobatan.
Saudara-saudara, selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, iya, saya mau bertobat. Hari Minggu ini di Advent yang kedua dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita diajak bertobat. Aku pengen bertobat. Dari mana saya mulai pertobatan saya? Demikian bukan? Dari mana aku mulai pertobatanku gitu? Bagaimana caranya bertobat? Nah, coba kita mulain. Pertobatan itu tidak akan terjadi tanpa yang namanya pengakuan dosa. Itu ayat 6. Ayat 6 dikatakan di sana, kalau mau bertobat, mulailah dari pengakuan dosa. Hanya itu. Akui dulu dosamu. Saudara-saudara, kepada siapa saya mau mengakui dosa? Kan begitu? Pertama, kepada dirimu sendiri. Akui dosamu kepada diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kita sendiri sering sekali menutup mata, menutup telinga, melihat dosa sendiri. Kalau ada yang bilang, oh Inang Diakones kamu begini, nah aku marah. Aku menutup mata aku, menutup telingaku atas dosa sendiri. Maka akui itu dari dosa sendiri. Kenapa ada pada diri sendiri? Karena dalam diri kita sesungguhnya ada yang disebut dengan Roh Tuhan. Adong hati kecil kita yang murni itu milik Tuhan. Maka akui dulu, oh iya ya, aku salah. Oh iya nggak salah, HP, aku terlalu jahat aku ngomong gitu. Akui pada dirimu sendiri, aku salah. Nggak usah dulu ke orang lain, dirimu sendiri. Akui dosa di sana. Kita bercermin, seburuk apa kita, gitu. Seburuk apa kita? Kayak ada cerita Alkitab anak yang hilang ya. Nah, dia mengakui dosanya pada diri sendiri. Dia pergi, dia ambil uang bapaknya, dia poya-poyakan di sana. Dia yang berkata sama dirinya, nggak salah aku, gitu. Nggak salah aku, mula nama itu bapakku. Dia kan mengakui dosanya pada diri sendiri. Gitu. Akuin. Kalau nggak baik, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan jugulkan hatimu. Akui dosamu pada diri sendiri. Nggak salah aku yang salah gitu. Aku pun terlalu kali ngomong. Aku pun nggak bisa ku kontrol pikiranku, nggak bisa lagi ku kontrol. Aku salah di situ. Selama ini aku kontrol, ternyata saya lepas dus gitu. Aku menyesal gitu. Akui sama diri sendiri. Yang kedua, tadi aku bilang pertobatan mulai dengan pengakuan dosa. Itu yang ditunjukkan dalam Alkitab kita di ayat 6. Pengakuan dosa kepada siapa? Ya jelas kepada mereka yang kau sakiti. Minta maaflah, akuilah. Saudara-saudara, saya mau bilang, sangat sulit memang meminta maaf, mengaku dosa kepada orang lain. Maulhian. Sulit memohon maaf, mengakui salah sama orang lain. Lebih mudah mengakui salah sama Tuhan. Betul? Betul. Karena apa? Malu? Enggak. Lebih kepada gengsi. Hatinya pengen ngomong, aku minta maaf lah nanti, aku datanglah ke rumahnya, aku pakulingi mana. Lalu datanglah harga diri. Hokan abang. Hokan mertua. Hokan siakang aduh hamu molosian marga pertuturan. Masa kau minta maaf sama beremu? Tulang doina. Itu harga diri hatinya pengen. Dia tahu aku minta maaf lagi. Lalu datang harga diri tadi. Gengsi minta maaf. Lalu saudara-saudara kita harus minta maaf. Maunya namanya bertobat. Jadi di sini kita dituntut setiap orang Kristen untuk rendahkan hati, rendahkan harga diri untuk mengakui salah sama orang lain. Amin. Kenapa saya sebut ini 2 minggu lagi kita mau marulaun nabadiyah. Supaya enggak terbeban kita minta anggur darah Yesus, tubuh daging Yesus. Padahal kita masih punya sangkut paut dosa, kesalahan sama orang-orang di sekitar kita. Di rumah kita, anak juga minta maaf sama orang tua. Orang tua minta maaf sama anak. Pasti ada yang salah. Apalagi ketika marah, enggak pernah ada orang marah yang keluar dari mulutnya yang baik-baik.
Tentu kalau marah, kita selalu memilih kata yang paling menyakitkan. Ada orang marah, makin cantik kau tapi marah. Makin cantik kau ku tengok. Iyalah ya. Tapi sudah marah. Jarang itu. Jadi kalau kita marah, emosi, pasti dipilih kata-kata yang paling buruk, yang paling menyakitkan. Bagaimana supaya dia menderita. Jadi kalau ada orang marah, ngirian di doko katana tuan, warna pena muruk. Asa na muruk gabi labok-labok. Untuk itu saudara-saudara, kita pasti pernah menyakiti orang lain. Minta maaf kepada mereka yang kita sakiti. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, minta maaf kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Minta maaflah kepada Tuhan. Dari mana? Dari ketulusan hati. Kenapa saya sebut dari ketulusan hati? Enggak minta maaf mungkin kita sama Tuhan. Udah tahunya Tuhan kesalahan kita. Tetapi kita yang tidak mau mengakui sama Tuhan. Nggak diboto debatado. Kan Tuhan omnipresent. Maha hadir, maha mengetahui, maha melihat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan yang tersembunyi. Sekotor apapun, sebejat apapun, sebau apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Untuk itu kita datang padanya, Tuhan ampuni aku. Datang sama Tuhan, bertobat. Bagaimana caranya bertobat sama Tuhan? Datang. Roibana tu bagas joro ni debata. Roibana tu parsaoran yakana badia. Unang didokan minta maaf do tu Tuhan di bagas satangyaku ni mo. Alaida kaya horo marsaor dohot akan abadia di bagas coroon. Itu salah. Jadi kalau kita memang menunjukkan pertobatan kepada Allah, datanglah ke rumah Tuhan. Duduk di sana. Berdoa di sana. Tuhan aku datang. Tuhan aku anakmu. Udah lama aku gak gereja Tuhan. Aku datang Tuhan. Jangan kau lihat sekelilingmu. Kalau di sana ribut, kalau di sana main handphone, kalau di sini ngomong-ngomong, kalau di sana cubit-cubitan, kalau di sana ketawa-ketawa, kalau di sana nggak fokus, kamu fokus. Memang macam-macam do aneh-aneh do, pangalahun ni jolma. Tetapi kamu jangan menjadi orang aneh itu, amin. Tuhan aku datang, berdosa aku Tuhan. 52 minggu 1 tahun Tuhan. Bisa kuhitung berapa kali aku duduk di sini Tuhan. Aku berdosa. Banyak dosa aku Tuhan. Jadi minta pertobatan sama Tuhan. Hadir datang ke bait suci. Itu bertobat. Karena Tuhan pengen dipuji. Allah terpuji dan dia harus dimuliakan. Muliakan dia dengan ibadahmu. Muliakan dia dengan perbuatanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal yang ditekankan dalam nats ini sama kita sudah jelas, bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Karena apa? Dia berkata, Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Air ini hanya simbol pertobatan. Dan kita semua sudah terima itu, baptisan air. Tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan api. Berarti ada satu baptisan lagi yang harus kita terima. Kalau baptisan air sudah kuterima, bahwa aku adalah murid Tuhan. Kalau aku sudah bertobat, kalau aku percaya Yesus Kristus, ada satu baptisan lagi. Baptisan dari Yesus Kristus, yaitu baptisan roh dan api. Apa itu? Hari penghakiman. Alani di parade Madirina. Lahomajalo baptisani. Persiapkan hati dan pikiran. Karena kedatangan Yesus nanti, dia sudah dikatakan, pada saat dia datang, sebelum dia membaptis dengan roh itu didahului oleh kelahiran Yesus. Dan pada saat kelahiran Yesus itu, di sana semua orang bersuka cita. Karena Yesus itu adalah perantara atau yang membuat kalau kita itu tidak takut lagi menghadapi penghakiman di masa depan. Karena Yesus sebagai juru selamat. Artinya, mau bahasa Batakna songonon. Nunga dipaucat Yesus Kristus hita siak kamatianna. Dani sian hamateani tu hanguluan. Jadi saudara-saudara, pada saat baptisan dengan api pada hari penghakiman, orang-orang
yang menerima Yesus, dia akan diselamatkan. Itu khotbah 2 minggu lalu. Mereka masuk dalam buku daftar orang-orang ditebus. Namanya buku Hangoluan. Itu kan khotbah di akhir tahun. Ada satu buku Hangoluan Guarna. Di dalam buku itu adalah daftar nama orang-orang ditebus. Yang tidak ada namanya di sana berarti dia melewati neraka kematian itu yang menyala-nyala. Nah, pada saat itu Yohanes bilang, jelaskan di sini, kedatangan Yesus Kristus adalah memisahkan. Apa yang dikatakan? Alat penampi sudah di tangannya. Ya, ada mau menampi? Kadang-kadang ada keabe ahado tampi madang ibu otobe. Alana boras nuai yes be. Anggo boras na jolo ikon itampi do. Pain tampi ini nah. Memisahkan yang ringan, yang berat, yang bagaimana lagi? Termasuk saya ya, yang ringan, yang berat dipisahkan. Dosa-dosanya juga yang gampang terbang itu halus laumai. Alat penampi sudah di tangannya, tentu ada pemisahan. Yang kedua, kapak sudah di tangannya. Jadi ada 2. Kapak sudah di tangannya. Siapa yang tidak berbuah, pohon mana yang tidak berbuah, dia akan ditebang. Setelah ditebang diapain? Dibakar. Jadi saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, pada masa penantian ini di Advent yang kedua, mari kita bertobat inang amang. Cicil-cicil, kepada siapa kau minta maaf? Tanggal 25 Desember kita marulaun nabadia. Sotong somar minggu hamu itu tarboto catat. Punguan para hari Kamis anggota 40 sekian. Isena somar minggu ison. Mana yang ahan alasan noon. Segarwau menyelidiki lama malaikat. Selidikan na dohita seda-seda. Itu dia donai. Marsahi nina Tuhan. Amin. Mulai dokon alasan dam 25 Desember bahasa dang marminggu marsahi nina itor hudokon amen. Olo dohita daong bah amen. Molo marsahi. Siapa tahu menghindar karena marulaon nabadia. Udah mulai ada yang melawan di hati kan? Saya bilang tadi lebih mudah minta maaf sama Tuhan daripada minta maaf sama orang. Harga diri. Kalahkan itu nang. Minta maaf. Aduh udah salah aku. Maaf ma. Dainong maaf ma. Daboru dan aku mama minta maaf ya. Supaya tidak terhalang. Kita marulaun nabadia pun bisa plong. Setiap saat dohita banyak melakukan kesalahan. Banyak. Sama suami sendiri pun banyak melakukan kesalahan kan. Sama istri. Minta maaf dulu dari rumah. Baru kita marulaun nabadia. Sama minta maaf sama Tuhan. Udah ya 3 tadi ya. Minta maaf pada diri sendiri. Sama orang yang kita sakiti. Baru sama Tuhan. Tiurma pikirat tarohata. Majala ulaun nabadia. Amin. Iya mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ajakan firman-Mu lewat Yohanes, bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Iya Bapa, alat penampi sudah di tangan-Mu, bahkan kapak sudah di tangan-Mu. Kau akan membawa pemisahan orang-orang yang benar dan orang-orang berdosa. Kami mohon ampun Tuhan dalam pertobatan kami hari ini. Kami mau hadir ke hadapan-Mu, duduk di sini. Menyerahkan hati pikiran kami. Kuatkan kami, Roh Kudus-Mu juga membantu kami. Agar kami mampu memaafkan diri sendiri. Agar kami mampu juga memohon, mengakui kesalahan kepada orang lain. Sesungguhnya Tuhan tiada pertobatan tanpa pengakuan dosa. Itu yang kami boleh petik firman-Mu hari ini. Bantu kami Tuhan untuk mengakui salah dan dosa kami, kekurangan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat semua jemaat-Mu di tempat ini. Kasihani mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kasihani mereka Tuhan, jikalau mereka masih banyak kekurangan dalam memuji Engkau.
Di hari-hari depan Tuhan masih tolong mereka lewat Roh Kudus-Mu. Agar semakin mendekat kepadamu saja. Ya Bapa di sorga, berkati keluarga Kristen, keluarga umat-Mu di sini. Bahkan semua yang hadir beribadah pada saat ini Tuhan. Pekerjaan mereka, anak-anak mereka, orang tua mereka, sanak saudara mereka. Berkati dimanapun berada. Bapa di sorga, kami teringat juga buat saudara-saudara kami. Yang mungkin hari ini belum bisa memuji Engkau dalam bait suci. Karena kerusakan rumah, kerusakan gereja, kerusakan jalan. Mungkin mereka dalam kesendiriannya berdoa Tuhan pada minggu suci ini. Memohon ampun. Dan memohon petunjuk pada mereka. Agar apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, baik dalam kesulitan, masa-masa duka, Tuhan hiburkan mereka. Dan semua orang-orang baik yang sudah memberikan bantuan, baik secara materi maupun secara moral dan doa-doa dimanapun berada, Tuhan kiranya memberkati mereka yang memberi dan berbelas kasih lewat banyak sekali perbuatan dan bantuan-bantuan itu Tuhan. Panjangkan umur mereka. Berikan pada mereka rezeki, ekonomi mereka tambahkan lagi. Dan kami juga nanti di gereja ini akan memberikan donasi kepada saudara-saudara kami. Bapa di sorga, kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa tidur tenang. Kami bisa terlindung dari cahaya matahari dan hujan. Itu karena Tuhan masih beri kesempatan kepada kami. Kami tidak tahu kapan waktu hal itu akan menimpa kami. Namun kami saat ini yang masih Tuhan beri kesejahteraan, ingin menyisihkan sedikit buat saudara-saudara kami di sana. Lewat lembaga gerejamu HKBP disalurkan kepada orang-orang yang tepat, yang menerima bantuan. Bukakan hati, tangan kami, pikiran kami Tuhan untuk tolong mereka. Kami tidak mampu kalau membantu dengan seorang diri saja. Sangat kecil. Namun ketika kami bersama-sama, yang kecil-kecil itu Tuhan bisa jadi besar. Karena bisa bersama-sama menolong orang. Ya Tuhan yang maha baik. Begitu juga dengan dosa kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Perayaan-perayaan Natal di gerejamu ini, di kota Bangko, Merangin ini, dan seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauh daripada mara bahaya. Jauh dari kerusuhan-kerusuhan. Biarlah damai sejahtera tinggal di gereja ini, di hati kami, di rumah kami, dan di Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.